Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini ngaji bareng Samara dimulai lagi. Maka mudah-mudahan tim ngaji bareng Samara mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan istiqomah dari Allah, dan semoga amal dari tim ngaji bareng Samara diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka susunan acara pada malam hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pengumuman, kemudian yang ketiga yaitu tausiah inti, dan yang keempat yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama, mari kita buka ngaji bareng Samara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu pengumuman bahwasanya saldo ngaji bareng Samara hingga hari ini sebesar 3.924.000 rupiah. Maka mudah-mudahan amal soleh para muhsinin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ngaji Samara pekan depan yaitu dengan tema keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Hibni Sarif. Jadi ngaji Samara untuk pekan depan yaitu Ustadz Hibni Sarif. Kemudian jemaah sekalian, nanti setelah sholat isya ada hidangan di selatan serabi masjid. Monggo kita nikmati bersama sambil ngobrol, sambil tukar pengalaman, dan mudah-mudahan bisa merekatkan hubungan di antara jemaah sekalian. Kemudian acara yang ketiga yaitu tausiah inti, yang mana tausiah inti nanti dilanjutkan dengan tanya jawab sampai adzan isya, dan dengan tema fikih korban, dan akan disampaikan oleh beliau Ustadz Hafidhus Salam Haji. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ilmu. Semoga aktivitas
pekerjaan amalan yang kita lakukan pada kesempatan ini mendapatkan nilai pahala tambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita akan bahas tentang tema fikih kurban. Kita definisikan dulu. Kata kurban itu menurut bahasa ataupun etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qaruba, kurban, wa kurbanan. Artinya dekat. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sebagian perintahnya, itu kurban. Kata kurban ini, Bapak Ibu sekalian, adalah bahasa yang sering kita pakai tentunya. Dalam istilah agama itu disebut sebagai udhiyah, ya, udhiyah. Bentuk jamak dari kata dohiyah yang berasal dari kata doha, waktu duha, yaitu sembelihan di waktu duha pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Maka dari sinilah muncul istilah Idul Adha. Sehingga ikhwan sekalian dapat kita pahami bahwa pengertian kurban itu, bahwa pengertian udhiyah itu adalah secara syarak, kata para ulama, mayutbahu min bahimatil an'am fi yaumil adha. Apa-apa yang disembelih dari jenis binatang ternak, bahimatul an'am itu binatang ternak, fi yaumil adha, di hari Idul Adha, ila akhiri ayyamit tasyrik, hingga akhir hari tasyrik tanggal 13 itu, dan taqarruban ilallah, untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan bahimatul anam itu? Binatang ternak itu. Binatang ternak itu adalah yang dimaksud dalam istilah pengertian ini unta, kemudian sapi, domba, kambing, itu binatang ternak, ya, binatang ternak, ya. Sehingga ikhwan sekalian, tidak sah berkorban kecuali dengan binatang ternak. Dan ini kata para ulama itu sudah menjadi ijma, tapi kata sebagian para ulama ini sudah menjadi ijma, kesepakatan para ulama. Jadi selain binatang ternak, hewan ternak tadi itu, kalau kita pakai untuk korban itu tidak sah. Unta, sapi, kambing, domba. Tapi ada yang menyamakan antara kambing dan domba, ya, betul nggak Pak, ya? Tapi kan beda kan antara domba dengan kambing, itu kan beda kalau nggak menurut saya. Nah, terus bagaimana, mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau kita berkorban kerbau, sah atau tidak? Kalau kita perhatikan kata para ulama, kerbau itu satu jenis dengan sapi. Jadi boleh kurban pakai kerbau, ya, satu jenis dengan sapi. Lah, kon sekalian, ini sudah menjadi ijma kata para ulama, ya. Ini sudah menjadi ijma, cuma karena ini adalah masalah persoalan fikih, di sana ada pendapat
yang membolehkan, dan ini pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullahu taala, berkorban dengan hewan apapun yang dagingnya boleh dimakan yang berkaki 4. Pokoknya binatang itu nek berkaki 4 ya, dan dagingnya bisa kita makan, boleh. Bahkan belum mengatakan termasuk burung. Burung itu boleh dijadikan kurban. Berarti kan ayam itu kan boleh tuh. Ya ayam, ya burung itu bisa kita jadikan kurban. Itu menurut pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Ya. Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Bahwa semua hewan apapun yang dagingnya yang boleh dimakan bisa kita pakai untuk kurban tadi itu, beliau berpendapat berhujjah dengan perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata Ali, ma kuntu ubali law dhahaitu bidikin. Tidak penting, kata Ali, tidak penting bagiku seandainya aku bisa berkorban dengan ayam jantan, tentunya aku lakukan. Ini solusi bagi mereka-mereka yang belum bisa beli kambing, berkorban pakai ayam. Tapi nanti kan kambingnya nggak laku nanti itu kan. Ini pendapatnya Ibnu Hazm, ya, pendapatnya Ibnu Hazm. Tetapi ikhwan sekalian, menurut Abu Malik di dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah itu, ya, beliau menjelaskan yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa kurban itu tidak sah kecuali dengan 4 jenis binatang yang saya sebutkan tadi: unta, sapi, domba, kambing. Selain daripada itu tidak sah. Ini pendapatnya jumhur ulama. Tapi memang kalau kita pahami di tengah-tengah masyarakat kita, memang rata-rata kan kurban itu pakai 4 ini kan. Kalau di Indonesia kan 1 ndak, ya, unta kan ndak tuh kalau di Indonesia, nggak mampu beli kan. Apalagi kan di Indonesia kan ndak ada unta, ya kan? Lain tidak kan ya sapi, kambing dan domba itu. Itu umumnya di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian ikhwan sekalian, yang berikutnya adalah tentang hukum berkorban ini. Apa hukum kurban itu? Para ulama itu berbeda pendapat, ya, tentang hukum korban ini. Pendapat yang pertama, dan ini pendapatnya Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, belum mengatakan wajib korban itu bagi yang diberi kelapangan rezeki. Wajib hukumnya orang mampu lah, orang kaya, ya, orang mampu. Siapakah orang yang mampu itu? Orang yang mampu itu adalah mereka-mereka, ya, kebutuhannya sudah tercukupi kemudian lebih. Itu namanya orang mampu. Ada ulama yang mendefinisikan seperti itu. Dalilnya apa? Kata Abu Hanifah kata Abu Hanifah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Itu pendapatnya Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat daripada Imam Malik, ya, dan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa kurban itu ataupun udhiyah itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum ayyudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an." Apabila telah masuk 10 hari Dzulhijjah itu, awalnya itu, dan salah seorang di antara kalian hendak, kan, aroda, hendak, ya, dia berkeinginan, kata Nabi, ya kan, berkeinginan kan, dia berkehendak, berkeinginan untuk berudhiyah, untuk berkorban, kata Rasulullah. Berarti kan, maka hendaklah dia tidak menyentuh rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Nah, kalimat aroda itu kata para ulama, berkehendak itu, berkeinginan itu menunjukkan dia hukumnya sunnah. Ya, itu kata Imam
Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, mana pendapat yang paling kuat? Ya. Kalau dalam kitab Kifayatul Akhyar di sana disebutkan pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa kurban itu hukumnya sunnah. Ya, kurban itu hukumnya sunnah. Kenapa ikhwan sekalian? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, umirtu bin nahar, aku diperintahkan untuk kurban, wa huwa sunnatul lakum, dan itu sunnah bagi kalian. Jelas kan hadisnya? Sunnah kata Nabi. Kemudian kata Nabi lagi dalam sabdanya, kutiba alayya nahar, diwajibkan atas diriku berkorban, walaysa biwajibin alaikum, dan tidak wajib bagi kalian. Maka Syafi'i berpendapat bahwa kurban itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya. Siapakah orang yang disunnahkan untuk berkorban itu? Korban itu ikhwan sekalian disunnahkan pada orang-orang yang memenuhi 3 syarat. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah Islam. Dari Islam dulu. Ya. Terus bagaimana dengan kafir? Ya enggak. Syaratnya harus Islam. Kan kalau kafir kan ya dia kan tidak Islam kan begitu kan, dia kan tidak Islam. Ya. Yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua adalah balik. Ya, balik. Balik itu kalau ukuran balik itu salah satu ukuran balik itu kan berarti dia sudah berumur 15 tahun. Ya, umur 15 tahun. Ini yang disunnahkan ya Pak ya, umur 15 tahun. Dalam mazhab Syafi'i itu kan seseorang dikatakan balik itu ketika berumur 15 tahun. Ya, atau dia berumur 9 tahun dia sudah mengeluarkan sperma, entah itu lewat mimpi atau lewat apa begitu. Kemudian perempuan sudah haid. Itu kan tanda daripada balik. Ya. Kemudian ikhwani fillah rahimanillah, yang ketiga, ya, yang ketiga adalah yang disunnahkan untuk berkorban itu adalah istita'ah, memiliki kemampuan. Kalau tidak memiliki ya jangan memaksakan diri. Orang yang tidak mampu untuk membeli korban, seyogyanya jangan dia memaksakan diri untuk tetap berkorban dengan cara katakanlah berhutang. Ya. Kenapa? Karena kalau dia berhutang ya secara otomatis hitung-hitungan ya Pak ya. Kecuali uangnya kan di mana-mana kan banyak, mungkin belum turun hari ini tapi nanti sore turun begitu kan. Ya, kalau berhutang berarti kan dia tidak mampu. Dan itu tentunya akan memberatkan. Nah, terus bagaimana hukumnya kalau dia tetap berhutang untuk membeli hewan kurban itu? Kata para ulama, kurbannya tetap sah. Kan dia pengen begitu kan, pengen berkorban, menghidupkan sunnah itu kan. Kalaupun dia tidak punya uang, akhirnya ada apa? Dia ngutang. Ya, dia sah hukumnya dan itu dinilai sebagai kurban. Ya, cuma sekali lagi kalau memang betul-betul tidak mampu, jangan memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa yang mana jiwa itu tidak mampu untuk memikul syariat itu. Kalau tidak mampu ya sudah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tapi sekali lagi kalau dia tetap berhutang untuk membeli hewan kurban, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja selama syarat dan ketentuannya itu terpenuhi. Itu kata para ulama. Kemudian ikhwan sekalian, pembahasan yang berikutnya tentang kriteria hewan kurban. Kriterianya adalah unta itu ketika telah sempurna umur 5 tahun dan memasuki umur ke-6. Ya, memasuki tahun ke-6 maksud saya. Kemudian sapi itu berusia 2 tahun dan memasuki tahun ke-3. Kambing juga begitu.
kambing berusia 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Karena dibedakan antara kambing dengan domba, ada yang membedakan. Kalau domba itu umur 1 tahun masuk tahun kedua kalau domba. Kalau sapi dengan kambing itu disamakan, 2 masuk 3. Kalau domba 1 masuk 2. Ada yang membedakan seperti itu. Hanya saja ada perbedaan pendapat mengenai mana yang lebih afdal dari jenis-jenis hewan tersebut. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwa yang paling utama ketika kita berkurban itu adalah kambing atau domba. Itu kata Imam Malik. Ya, kambing atau domba, kemudian sapi, lalu unta. Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Ya, karena beliau mengacu pada kelezatan dagingnya. Karena menurut beliau lezat apa? Daging kambing itu lebih lezat daripada sapi. Itu kata beliau. Tapi kata kita kayaknya beda-beda ya Pak ya. Lebih senangan mana jenengan, sapi nopo kambing? Acuannya Imam Malik itu ya karena lebih lezatnya tadi itu. Jadi urutannya kambing atau domba, kemudian sapi, kemudian unta. Yang mengacu kepada kelezatan dagingnya. Tetapi kon sekalian Imam Asy-Syafi'i itu berbeda. Itu kebalikannya, itu sebaliknya. Yang paling utama itu adalah unta, kemudian disusul sapi, lalu kambing. Kenapa? Karena kalau kita melihat kualitas dagingnya itu kan lebih banyak unta. Secara syiar itu nanti lebih ngena banyak, itu kan unta, kemudian sapi. Karena melihat berat dan ringannya daging tadi itu banyak dan tidaknya daging itu, maka dalam kata Imam Asy-Syafi'i lebih utama unta, sapi urutannya, kemudian kambing. Kalau Imam Malik tadi kebalikannya, kambing, sapi, unta. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ikhwan sekalian, selain kriteria yang kita sampaikan tadi, hewan-hewan tersebut itu harus dalam keadaan kondisinya sehat. Dia tidak boleh cacat. Ya, itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tajuzu fil adahi. Ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang pertama adalah al-awra'u bayyin, awaruha, kata Nabi, yang matanya jelas-jelas buta. Kalau bahasa Jawanya guys, picek. Itu kan warna nopo putihnya niku sudah tertutupi. Pokoknya buta. Ya, pokoknya buta. Tidak boleh, ya. Kemudian yang kedua adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal maridatu bayyin maraduha, yaitu fisiknya jelas-jelas dalam keadaan sakit. Ya, sakit, tapi sakitnya tentunya adalah sakit yang parah. Itu kan kalau cuma sakit ringan, kesandung batu sitik gitu, kan enggak toh. Artinya ya pahamlah kita yang namanya sakit itu bagaimana. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal arja'u bayyinun dal'uha, yang kakinya jelas-jelas pincang. Ya, jelas-jelas pincang. Itu tidak boleh. Pincang sebelah atau dua-duanya. Sama saja, tentunya kalau pincang dua-duanya lebih tidak boleh lagi. Pincang satu saja tidak boleh. Kemudian ikhwan sekalian yang berikutnya, wal ajfa'ul lati la tunqi, yang badannya kurus lagi tidak berlemak. Itu 4 kriteria yang kalau itu ada maka tidak diperkenankan, artinya tidak sah. Adapun penyakit lain yang menyebabkan hewan itu menjadi kurus serta berkurangnya daging, maka hukumnya dikiaskan dengan 4 hal tadi. Ya, dikaitkan dengan 4 hal tadi. Kemudian yang berikutnya tentang ketentuan kurban.
berkorban ikhwan sekalian itu dengan 1 ekor kambing atau domba itu diperuntukkan untuk 1 orang. Ya, kambing, domba diperuntukkan untuk 1 orang. Makanya kalau patungan dia beli kambing ya 2 orang 3 orang maka tidak sah. Artinya tidak sah itu kalaupun tetap disembelih maka bukan dihitung sebagai korban tapi sedekah dia biasa. 1 kambing 1 orang. Ya, 1 kambing 1 orang. Bagaimana mungkin kayak seperti kalau kita perhatikan ada mungkin di sekolahan-sekolahan untuk mengajari anak-anak itu kan iuran gitu kan 10.000 gitu kan. Apakah sah kurbannya? Ya tidak sah kurbannya. Apakah nggak boleh dimakan dagingnya kalau disebut? Ya boleh, itu kan dinilai sedekah, bukan dinilai udhiyah itu. Ya, bukan dinilai udhiyah. Kenapa? Karena kambing 1 untuk satu orang. Ya, untuk satu orang. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sedangkan untuk hewan unta dan sapi itu boleh diperuntukkan 7 orang. Ya, 7 orang. Bagaimana kalau lebih? Ya juga tidak boleh. Ya, juga tidak boleh. Nah, terus bagaimana kalau tetap jadi? Ya dianggap sebagai sedekah biasa. Ketentuan ini sebagaimana yang disimpulkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami telah menyembelih kurban bersama Nabi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Ya, pada tahun Hudaybiyah al-badanatu, yakni apa? Seekor unta an sab'atin untuk 7 orang, wal baqarata sapi an sab'atin untuk 7 orang. Ya, jadi tidak boleh lebih. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani